Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Betul. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Lawan. Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Heboh, kubu TPN, Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mulai kehabisan akal untuk membendung laju pasangan calon presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Tudingan mereka terhadap keterlibatan Jokowi yang ditengarai menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dilakukan dengan menyodorkan bukti-bukti yang nyaris diragukan kebenarannya. Pertarungan antara kubu Ganjar Mahfud dengan kubu Prabowo Gibran ini mulai menampakkan intensitas yang kian hari kian panas. Kubu TPN sendiri, terutama mereka yang berasal dari Partai PDI Perjuangan, sangat begitu bersemangat dan agresif menyerang pasangan Prabowo Gibran. Sakit hati dan kekecewaan terhadap Jokowi yang dianggap berkhianat menjadikan mereka tidak ubahnya banteng kesurupan yang menyeruduk liar ke segala arah, mencari segala hal yang bernama atau yang berbau Jokowi. Orang-orang seperti Adian Napitupulu, Deddy Sitorus, Gus Romli adalah sebagian kecil kader yang sejauh ini tampak begitu bernafsu menguliti kekurang ajaran dalam tanda kutip Joko Widodo di berbagai media. Persoalan keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka lalu disusul kemudian keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Anwar Usman yang dianggap sebagai dalang utama di balik lolosnya Gibran menjadi cawapres, kemudian intervensi kekuasaan lewat aparat keamanan di berbagai tempat digoreng sedemikian rupa untuk menyudutkan Joko Widodo secara langsung. Masih ada lagi tudingan lain, yakni pengerahan dan pengumpulan para kades di Istora Senayan untuk mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran. Semua itu disembur ke media seolah-olah Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai presiden memanfaatkan kekuasaannya untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah betul semua yang dituduhkan itu? Mari kita cek satu persatu. Lewat putusan perkara nomor 90/PU strip angka Romawi 21/2023, Gibran akhirnya melenggang mulus menuju kursi cawapres Prabowo. Dugaan adanya kong kali kong yang dilakukan Anwar Usman, sang ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adalah pamannya, mencuat ke tengah publik. Anwar Usman diketahui ikut melobi hakim lainnya untuk meloloskan pasal tersebut. Alhasil, Mahkamah Konstitusi kemudian membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menelusuri dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman hingga kemudian sang paman diberhentikan dari posisinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini kan fenomena yang
Kubu PDI Perjuangan yang merasa telah terjadi skenario jahat dalam putusan tersebut langsung menyerang membabi buta kepada Joko Widodo yang mereka anggap sebagai bagian dari keluarnya putusan tersebut. Isu penyalahgunaan kekuasaan terus digoreng dan digoreng, tapi anehnya menteri-menteri yang berasal dari PDI Perjuangan tidak pernah mengundurkan diri atau keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Meski beredar kabar PDI Perjuangan ini akan menarik seluruh menterinya dari kabinetnya Jokowi. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Alih-alih menarik menteri-menterinya, PDI Perjuangan justru belakangan hari mengeluarkan statement bahwa menteri-menteri dari PDI Perjuangan tetap akan membantu Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Selanjutnya, beberapa waktu lalu juru bicara TPN Aiman Wijaksono menuding pihak kepolisian tidak netral. Ia mengklaim memiliki bukti berupa video-video. Aiman Wijaksono sendiri merupakan caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, dan tudingan tersebut harus kita akui, harus kita pahami, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kondisi psikologis PDI Perjuangan atas manuver Jokowi. Dan yang terbaru, Gibran hadir dalam acaranya organisasi kepala desa bertajuk Silaturahmi Nasional. Acara tersebut disinyalir sebagai penggalangan aparatur desa untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, dan oleh sebagian pihak di situ ada faktor Jokowi di situ. Jadi sederhananya adalah para aparatur desa berkumpul karena ada pengarahan, dan yang bisa melakukan pengarahan itu hanyalah mereka yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini yang memiliki kekuasaan tertinggi tentu saja adalah presiden. Lagi-lagi kubu TPN yang dimotori kader-kader PDI Perjuangan melakukan kritik tajam, dan merekalah yang paling getol bersuara. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa di bulan Juni sebelum itu ada sejumlah organisasi desa di Jawa Timur, yakni Asosiasi Kepala Desa, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, dalam laporan Tempo menyatakan dukungannya terhadap Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini seperti menepuk dulang kena muka sendiri. Melihat fenomena politik jelang Pilpres 2024 ini, penggiringan opini lewat berita bohong memang masih menjadi primadona dan andalan bagi semua kubu untuk memuluskan jalan mereka meraup suara atau meraup perhatian dari publik. PDI Perjuangan sejak Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo lebih terlihat bernafsu menyerang Jokowi. Betul, ibarat pacaran yang berakhir buruk, sakit akibat patah hati lebih mengerikan ketimbang di ghosting. Sabar dulu, bukannya sama ya? Sama saja itu. Komentar Anda.